got so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan demonstrasi konseptual pembelajaran sosial emosional topik 2 yang berkaitan dengan LK 2.4 dan LK 2.5 mengenai ruang kolaborasi. Bunga mekar di pagi hari, ada mawar juga melati. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ria Farmala. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Aldi Firanata, dan selanjutnya ada rekan saya Kak Fadli Wahyu. Selanjutnya rekan saya Rusel Margareta Nadabdab, dan yang terakhir rekan saya Dinda Septiana. Baiklah, yang pertama akan disampaikan oleh Kak Fadli Wahyu. Dengan Kak Fadli Wahyu, dipersilakan. Terima kasih moderator. Pertanyaannya ialah apakah tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional. Berdasarkan diskusi kelompok kami menyimpulkan ada beberapa faktor untuk seorang guru agar menjadi teladan dan contoh dalam hal sosial emosional. Antaranya yang pertama itu menjaga emosi dan mengendalikan emosi dengan baik. Beragamnya karakteristik peserta didik yang dihadapi di dalam kelas menjadi faktor terbesar. Ada saja hal yang dapat membuat seorang guru menunjukkan emosi yang kurang baik saat mengajar di dalam kelas. Emosi yang awalnya semangat dapat berubah menjadi buruk, sehingga kemampuan dalam menjaga dan mengendalikan emosi sangat diperlukan oleh guru. Yang kedua, memberikan perhatian yang setara kepada semua peserta didik. Mengenali atau menghafal nama semua peserta didik yang diajar merupakan suatu tantangan yang dihadapi. Terkadang hanya peserta didik yang aktif, pintar, atau yang bermasalah di dalam kelas yang hanya dihafal namanya oleh guru, sehingga terkadang peserta didik yang lain merasa cemburu atau diabaikan oleh gurunya. Yang ketiga, menjaga tingkah laku agar mampu menjadi role model. Perilaku yang baik dari seorang guru bukan hanya cakap dan terampil dalam memberikan materi di depan kelas, namun harus lebih dari itu, karena seorang guru merupakan teladan sekaligus mitra bagi peserta didik. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial. Dalam proses belajar mengajar, terkadang guru hanya fokus untuk menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga kurang dapat berinteraksi dan mengetahui bagaimana kondisi dan perasaan peserta didik pada saat itu. Yang kelima ialah empati, mengembangkan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan serta pengalaman peserta didik adalah kunci. Guru harus mampu melihat dari sudut pandang peserta didiknya untuk merespon dengan empati terhadap kebutuhan sosial emosional. Yang keenam ialah keterampilan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik sangatlah penting. Guru harus dapat menyampaikan pesan-pesan yang mendukung dan memotivasi serta membangun kepercayaan peserta didik. Selanjutnya, yang ketujuh ialah kolaborasi dengan orang tua dan pihak terkait. Kerja sama orang tua dan pihak terkait lainnya seperti konselor sekolah atau psikolog juga sangatlah penting. Guru perlu bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial emosional yang sehat bagi peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih Kak Fadilayu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rusal. Kepada rekan saya Rusal, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Kasus yang berkaitan dengan sosial emosional berdasarkan pengalaman mengamati proses belajar yang pernah kelompok kami ikuti, yaitu yang pertama, guru bersikap tidak adil dan pilih kasih kepada peserta didik sehingga menimbulkan perasaan iri dan ingin diakui. Padahal seharusnya seorang guru itu harus menunjukkan contoh positif dan memberikan pujian kepada peserta didik yang berperilaku baik. Karena seorang guru itu digugu dan ditiru oleh peserta didiknya. Jadi, seorang guru itu tidak boleh bersikap tidak adil dan pilih kasih kepada peserta didiknya. Karena itu akan menimbulkan sikap iri hati bagi peserta didiknya dan menimbulkan sifat ingin diakui. Jadi peserta didik tersebut ingin diakui oleh gurunya karena gurunya tersebut pilih kasih terhadap peserta didik yang lain, seperti itu. Yang kedua, guru kurang memberikan waktu untuk mendengarkan isi hati peserta didiknya, sehingga guru seringkali hanya fokus pada menyampaikan materi atau hanya fokus untuk memberikan tugas-tugas kepada peserta didiknya. Tapi guru tersebut kurang untuk mendampingi dan kurang untuk mendengar isi hati peserta didiknya. Jadi, bagi seorang guru itu bukan hanya sekedar mengajar, memberikan materi, lalu memberikan tugas, tapi guru juga perlu untuk mendampingi dan mendengarkan apa isi hati dari peserta didiknya. Dan guru juga perlu tahu bahwa peserta didik itu perlu memproses sosial emosionalnya. Maka dari itu, seorang guru harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik peserta didiknya, yaitu sosial emosionalnya bagaimana, motivasi belajarnya seperti apa, minat dan gaya belajarnya seperti apa, moral dan spiritualnya seperti apa. Itu seorang guru sudah harus tahu terlebih dahulu sebelum dia menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Jadi, seorang guru itu perlu untuk mendengarkan isi hati peserta didiknya agar peserta didik itu merasa dihargai, merasa nyaman bila didengar dan didampingi oleh seorang guru. Dan yang terakhir, guru kurang menciptakan lingkungan yang ramah dan kondusif dengan memiliki sifat yang galak yang membuat peserta didik memiliki mindset atau pola pikir takut dan tertekan pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi, sebaiknya guru harus menciptakan pembelajaran atau lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi peserta didiknya. Karena dengan proses pembelajaran yang berlangsung secara nyaman, kondusif, ramah, itu akan meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menghormati perbedaan antar peserta didik agar peserta didik merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi untuk terus belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rusal. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih untuk saudari moderator atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan pertanyaan bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang untuk bisa dilakukan di sekolahan untuk penerapan pembelajaran sosial emosional ini. Menurut kelompok kami yang telah kami diskusikan bahwa ada 5 cara untuk penerapan pembelajaran sosial emosional ini, seperti adanya 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, 4. Kesadaran sosial, dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Hal ini sudah kami terapkan pada saat kami PPL 1 di SMP Negeri 11 Palembang, yang mana ini dapat diterapkan jika dalam pembelajaran sosial emosional, dan menurut kami itu cukup efektif. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Dinda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldi Viranata. Kepada Aldi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Dinda tadi. Menurut kelompok kami, tantangan yang dihadapi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional meliputi 7. Ada 7. Yang pertama yaitu sekolah harus memberikan sarana dan prasarana serta membebaskan guru dalam menentukan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik.
Kemudian yang kedua, guru harus mengetahui keadaan kelas sehingga dalam proses belajar mengajar dapat lebih aktif, nyaman, serta tentram. Ketiga, sekolah harus menciptakan budaya dan gerakan sekolah ramah anak, dan peserta didik harus bisa diajarkan karakter yang baik selama di sekolah. Kemudian yang keempat, setiap peserta didik memiliki kebutuhan sosial emosional yang berbeda, sehingga dalam menyesuaikan program ini butuh dan ada pastinya tantangan tersendiri. Kemudian yang kelima, tidak semua anggota komunitas sekolah mungkin sepakat tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional, sehingga mendapatkan dukungan yang penuh itu bisa sangat sulit. Kemudian yang keenam, mengukur efektivitas program-program sosial emosional dan mengevaluasi dampaknya juga sangat sulit karena ini lebih ke subjektif. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, menjelaskan program-program sosial emosional dengan kurikulum yang ada tanpa mengabaikan fokus pada pencapaian akademik juga merupakan hal yang merupakan suatu tantangan bagi pendidik dalam mengajarkan pembelajaran sosial emosional tersebut. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aldi. Selanjutnya akan saya sampaikan pertanyaan nomor 4. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Iya, tentu saja. Karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena setiap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan cara belajarnya sendiri. Mereka memiliki karakter masing-masing yang terbentuk dari proses pembelajaran yang dilaluinya. Dengan begitu, sebagai seorang guru haruslah mengetahui karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Selain itu, mengenal karakteristik peserta didik juga berkaitan dengan cara seorang guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai, supaya peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran. Karakteristik peserta didik mampu mempengaruhi proses belajar mengajar seorang guru dalam menerapkan pembelajaran keterampilan sosial emosional, karena beda peserta didik beda perlakuan, terlepas dari latar belakang peserta didik, terlepas dari karakter peserta didik, bahkan gaya belajarnya. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, sebelum masuk ke kelas, seorang guru harus bisa merancang apa yang akan dilakukan dalam kelas dengan kemampuan peserta didik agar yang berkembang bukan hanya aspek positif, tetapi aspek kognitifnya juga. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari kami mengenai LK 2.4. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan LK 2.5. Yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Pada pertanyaan 1, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film. Iya, kelompok kami sudah mencatat hal penting yang muncul di pikiran kelompok kami saat pertama kali menonton atau teringat film tersebut. Soal yang kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut yang berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Berdasarkan film Laskar Pelangi tersebut, yang dapat kelompok kami pelajari berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan, yakni Bu Mus dan Pak Harun yang selalu optimis untuk memajukan SD Muhammadiyah walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Bu Mus merupakan satu-satunya guru yang tetap bertahan hingga akhir dalam menjadi agen perubahan bagi SD Muhammadiyah. Bu Mus selalu memiliki pemikiran yang kreatif, sehingga tantangan yang dihadapi oleh SD Muhammadiyah dapat diatasi dengan baik. Semangat juang yang sangat tinggi dari kedua tokoh guru tersebut ditularkan kepada setiap peserta didiknya, sehingga mereka mampu bertahan dan menggapai cita-cita mereka. Walaupun di antara peserta didik tersebut ada yang belum beruntung untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, karakter dan budi pekerti yang baik selalu ditanamkan oleh peserta didik tersebut
mampu menjadi bekal bagi Lintang untuk membangun generasi emas dengan menularkan semangat juang menempuh pendidikan kepada anak-anaknya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dinda mengenai sinopsis film Dead Poets Society. Kepada Dinda dipersilakan. Terima kasih saudari moderator untuk kesempatannya kembali. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sinopsis film Dead Poets Society, yang mana film ini merupakan sebuah kisah dari sekelompok siswa yang bersekolah di salah satu sekolah elit yang ada di Amerika, yaitu Akademi Wilton. Yang mana juga sekolah ini adalah sekolahan yang terkenal dengan kedisiplinan yang tingkat tinggi dan menganut semboyan tradisi, kehormatan, disiplin, dan prestasi. Mungkin itu saja sinopsis singkat dari film Dead Poets Society yang dapat saya jelaskan. Kembali pada saudari moderator. Terima kasih Dinda. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Aldi mengenai sinopsis film Sekolah Dinda. Kepada Aldi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari Sekolah Rimba. Jadi pada Sekolah Rimba ini menceritakan selama hampir 3 tahun bekerja di lembaga konversi di wilayah Jambi, Butet Manurung menemukan kehidupan yang diinginkannya, yaitu mengajar, membaca, menulis, serta berhitung kepada anak-anak suku orang Rimba. Meskipun Butet ini mengalami kesulitan, seperti saat terserang demam malaria di tengah hutan, Butet tetap semangat dalam mengajar, membaca, menulis, serta menghitung tersebut. Pertemuannya dengan Nyung Sang Bungo, seorang anak rimba di hilir sungai Makekal, menginspirasi Butet untuk memperluas wilayah kerjanya. Meskipun dihadapi dengan ketidaksetujuan dari tempat bekerjanya dan kelompok Bungo, Butet bersikeras mengajar. Namun keberanian Bungo membawa malapetaka bagi mereka. Terpisah dari masyarakat rimba dan terpaksa berpisah dari Bungo. Meskipun demikian, Butet terus berjuang dan kembali dengan dukungan teman-temannya untuk mendirikan sekolah dalam bahasa rimba di pedalaman. Akhirnya Butet kembali tinggal bersama kelompok rimbanya. Beliau juga merasa senang dan dapat belajar banyak dari mereka, serta juga mendirikan sekolah untuk anak-anak rimba tersebut. Nah, itulah sinopsis dari Sekolah Rimba. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rusel. Kepada Rusel kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu hal-hal yang dapat dipelajari dari film Dead Poets Society dan hubungannya dengan perkembangan sosial emosional. Kelompok kami sudah menonton film Dead Poets Society dan juga tadi sudah disampaikan oleh Dinda terkait dengan sinopsis film Dead Poets Society. Jadi, hal-hal yang dapat kelompok kami pelajari dari film Dead Poets Society ini yaitu yang pertama, sebagai seorang guru harus mengetahui karakteristik peserta didiknya yang beragam agar guru dapat menentukan sikap yang bijak untuk peserta didiknya. Kedua, guru harus menginspirasi peserta didiknya agar peserta didiknya terus termotivasi untuk mau belajar. Ketiga, guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu, guru harus memiliki keterampilan dan memilih metode pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan karakteristik peserta didiknya sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Dan peserta didik merasa senang saat proses pembelajaran berlangsung. Keempat hal yang tadi yang sudah saya sampaikan terkait yang dapat dipelajari dari film Dead Poets Society ini, hal ini tentu saja berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional, di mana kita sebagai seorang guru maupun sebagai seorang calon guru harus menunjukkan sikap yang baik dan contoh yang baik bagi peserta didik. Baik itu dalam bersikap, bertutur kata, maupun bertingkah laku. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih Rusel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Kak Fadli Wahyu. Kepada Kak Fadli kami persilakan.
Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan pembelajaran dalam film Sekolah Rimba dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Hal yang dapat dipelajari dalam film Sekolah Rimba tersebut yakni kegigihan dan perjuangan Butet dalam memperjuangkan pendidikan di suku anak dalam agar mereka tidak tertipu lagi oleh perjanjian yang merugikan mereka walaupun niat mereka tersebut ditentang oleh berbagai pihak. Sikap berani yang diambil oleh Butet dalam menentang ketidakjujuran dan ketidakadilan untuk terus mengajar anak-anak di sekolah rimba. Sikap pantang menyerah yang ditunjukkan Butet dengan segala cara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak rimba. Sikap rela berkorban seorang Butet untuk mengangkat pendidikan meskipun daerah tersebut sulit dijangkau. Berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipelajari dari film Sekolah Rimba tersebut, hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional ialah kita sebagai calon guru yang memiliki profesi yang sama dengan Butet dapat meneladani sikap yang ditunjukkan oleh Butet ketika menghadapi tantangan dan hambatan untuk memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah dalam memberikan pendidikan bagi anak-anak generasi penerus bangsa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara Butet mengelola emosi, menunjukkan dan mencontohkan sikap yang baik kepada anak-anak, dan mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyimpulkan dari LK 2.4 dan LK 2.5. Kesimpulannya adalah guru harus dapat mengenali dan mengelola emosi mereka dengan baik untuk memberikan contoh yang positif kepada peserta didik. Guru harus mampu melihat dari sudut pandang peserta didik mereka untuk merespon dengan empati terhadap kebutuhan sosial mereka. Guru harus dapat menyampaikan pesan-pesan yang mendukung motivasi dan membangun kepercayaan. Selanjutnya, guru harus dapat mengidentifikasi dan merespon terhadap kebutuhan baik dalam hal dukungan emosional, penyelesaian konflik, atau pengembangan keterampilan sosial. Guru harus perlu bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Selanjutnya, kesimpulan dari 2.5. Kelompok kami sudah mencatat hal penting melalui ketiga film tadi. Yang pertama, Laskar Pelangi, yang kedua, Dead Poetry Society, dan yang ketiga itu Sekolah Rimba. Jadi kesimpulannya, pembelajaran sosial emosional itu tidak hanya didapat dari teori yang diberikan oleh guru maupun dosen di kampus atau di sekolah, tapi bisa didapatkan melalui menonton film tadi seperti Laskar Pelangi dan Sekolah Rimba. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaklumi. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.